Es Ayo. Mungkin dari namanya memang sangat asing bagi Anda yang belum pernah melihat dan mencicipinya. Tapi ternyata es ayong merupakan es campur dengan berbagai varian isi yang pastinya dapat menghilangkan dahaga dengan kesegarannya. Soal rasa tak perlu diragukan lagi. Selain dapat menghilangkan dahaga, minuman ini juga mengenyangkan karena kaya akan campuran. Meski sudah ada sejak 1974, warung es ayung tak pernah sepi pelanggan. Es ini diolah dengan campuran cincau, dawet, alpukat, kolang-kaling, kacang hijau, tapai, dan kacang merah. Setelah seluruh topping disatukan, lalu tambahkan kelapa muda, air gula, dan sedikit santan. Selanjutnya, es batu yang sudah diserut ditaruh ke dalam mangkok yang sudah diisi berbagai topping. Seger banget kan? Es campur ayung siap dihidangkan. Esnya dibilang legend ya karena memang udah lama pertama. Terus yang kedua rasanya itu beda sama es campur yang lainnya. Tadi kayak udah dicobain, tekstur esnya itu lebih cepat lumer di mulut. Jadi nggak harus ini lebih lembut gitu ya, kayak ya lebih lembut lah gitu. Terus juga rasa manisnya pas. Biasanya kan kalau es campur itu warnanya merah ya, dikasih ini merah. Kalau ini tuh nggak merah tapi tetap enak. Untuk menikmati kesegaran es ayung, Anda cukup merogoh kocek mulai dari Rp14.000 untuk porsi kecil dan Rp20.000 untuk porsi komplit. Seger banget kan? Pemirsa, Anda sedang melakukan diet? Sepertinya menu salad sayur dengan topping salted salmon ini sangat cocok banget menjadi menu makan siang atau makan malam Anda. Tak hanya berisikan aneka jenis sayuran saja, tapi ternyata juga aneka buah-buahan segar dan daging yang diracik dalam satu piring. Salad bisa dinikmati langsung tanpa tambahan saus, tapi akan lebih lezat dinikmati dengan dressing untuk menambah cita rasanya. Untuk mengolah kuliner yang satu ini sangat mudah loh. Bahkan Anda bisa mencoba mengolahnya sendiri di rumah. Pertama-tama siapkan sejumlah bahan seperti selada, tomat, kol putih dan kol ungu, wortel, lobak merah, alpukat, rumput laut, dan olahan ikan salmon. Kemudian iris sejumlah sayuran sesuai dengan ukuran. Lalu letakkan pada piring dan masukkan salted salmonnya. Dan salad sayurnya siap dihidangkan. Biasanya salad ini juga disajikan dengan acar ubur-ubur dan acar rumput laut. Salad dengan topping salmon ini rasanya segar, cocok sekali untuk kita yang lagi diet ini. Saya mencoba menikmati acar ubur-ubur dan acar rumput laut. Dan rasanya itu ternyata unik ya, kenyal-kenyal dan gurih kayak gitu. Gimana pemirsa, olahan salad ini sudah pasti menyehatkan dong? Tentunya sangat mengenyangkan deh. Duh, jadi pengen ikutan diet nih. Namanya sop kepala dan kaki kambing khas Bangka. Inovasi kuliner ini adalah buah kreatif pelaku UMKM di Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Jika biasanya kambing diolah menjadi sate, tongseng, tengkleng, atau gulai, cara yang satu ini mungkin bisa menjadi pilihan. Selain lezat dan tidak berbau amis, bagian dari kepala dan kaki kambing ini juga empuk dikunyah. Mengolahnya pun tidak begitu rumit, namun butuh kesabaran. Pertama, kepala dan kaki kambing dibakar hingga seluruh bulu lepas dari kulitnya. Setelah itu, gosok dengan sikat sembari disiram air hingga seluruh bagian hitam sisa pembakaran mengelupas. Kemudian, rebus kepala dan kaki kambing hingga empuk dan potong menjadi beberapa bagian. Selanjutnya siapkan aneka rempah seperti bawang putih, bunga lawang, pala, kapulaga, cengkeh, kayu manis, bubuk lada, daun seledri, daun bawang, dan tidak lupa garam dan penyedap rasa. Blender semua rempah hingga halus dengan air secukupnya. Panaskan hingga mendidih, lalu masukkan potongan daging kepala dan kaki kambing.
Setelah matang, sup kepala dan kaki kambing siap disantap. Kepala kambing, terus rasanya itu enak banget dan baunya nggak terlalu amis gitu dan enak pokoknya di sini. Rekomen. Sop kepala kambing. Nah ternyata di Pangkal Pinang ini saya belum nemuin ya. Saya pribadi ya, mungkin orang lain saya nggak tahu. Kalau saya belum nemuin sop Bangka khusus kepala kambing itu belum ada. Untuk menikmati olahan sop kepala dan kaki kambing ini, Anda bisa mengunjungi lapak UMKM di Simpang 7, Kota Pangkal Pinang. Anda cukup membayar Rp30.000 untuk satu porsi sop khas Bangka ini. Siapa yang tak tergoda dengan sajian yang satu ini? Ya, olahan kepiting jahe kreasi kuliner salah satu rumah makan di Pangkal Pinang, Bangka Belitung ini begitu menggugah selera. Diracik dengan beragam rempah khas, keistimewaan kepiting jahe ini diolah dengan bahan segar seperti bawang putih, jahe, margarin, daun bawang, bawang bombay, cabai merah, telur, garam, dan penyedap. Untuk membuat kepiting jahe ini pun cukup mudah. Pertama, kepiting yang telah dibersihkan direbus terlebih dulu. Kemudian, siapkan bumbu halus seperti bawang dan jahe. Lalu belah kepiting menjadi dua bagian agar bumbu mudah meresap ke daging kepiting. Tumis bumbu yang sudah dihaluskan dan tambahkan bawang bombay, penyedap rasa, garam, dan telur. Kemudian aduk-aduk kepiting bersama bumbu yang ditumis. Setelah matang, kepiting jahe pun siap dihidangkan. Aroma jahe yang begitu khas dengan cita rasa nan lezat dijamin membuat penikmat kepiting ketagihan. Jadi kepiting saus jahe ini rasanya nendang banget. Jadi jahenya itu autentik banget dan rasanya kayak creamy-nya itu dapet banget, pedesnya juga dapet, pas dan cocok banget buat di lidah kita. Gimana, Anda tertarik mencoba meracik olahan kepiting jahe di rumah? Kelihatannya enak banget. Tapi kuliner apa ya ini? Ya, ini adalah kumpir karaca. Kudapan khas Istanbul, Turki yang wajib Anda coba pemirsa. Untuk menikmati kumpir karaca, Anda tak perlu jauh-jauh untuk terbang ke Istanbul. Tapi di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, kuliner ini dijual secara umum di pinggir jalan alias street food. Dan jika sedang lapar, coba deh menyantap kuliner ini. Karena sangat cocok untuk mengganjal perut, apalagi saat malam hari. Kumpir karaca ini dibuat berbahan dasar kentang yang telah dipanggang terlebih dahulu. Kemudian kentang dibagi menjadi dua dan diberi margarin juga keju, lalu dihaluskan hingga merata. Selanjutnya, tambahkan mayones secukupnya untuk memperkaya cita rasa. Tambahkan topping seperti jagung rebus, kacang merah, abon sapi, dan daging ayam yang telah diracik dengan bumbu khas Istanbul. Terakhir, tambahkan aneka saus sesuai selera, lalu taburi wortel iris, kol ungu, dan kumpir karaca khas Turki siap dihidangkan. Mayonesnya diracik sendiri, apalagi ini langsung diracik sama orang Turki, rasanya mantap. Makanan Turki, jajanan Istanbul. Ini khas Istanbul. Mungkin yang lain kota punya, tapi khas Istanbul. Kuliner ini dijual dengan harga Rp20.000 hingga Rp30.000 saja per porsinya. Penasaran ya ingin mencicipinya? Langsung saja datang ke tempat ini. Sajian seafood yang satu ini namanya cumi bakar. Hidangan laut ini diolah dengan bumbu khas dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Melihatnya saja sudah sangat menggugah selera, bukan? Apalagi saat disantap dengan sepiring nasi hangat dan cocolan sambal rusit khas Kepulauan Bangka Belitung. Jika biasanya cumi dibakar menggunakan saus dan kecap, nah di Pangkal Pinang, cumi bakar diolah dengan bumbu kuning dari resep tradisional Kepulauan Bangka Belitung. Hanya diperlukan kunyit, cabai rawit, penyedap rasa,
garam yang diblender hingga halus. Selanjutnya cumi yang sudah dibersihkan, diiris namun jangan sampai putus. Lalu masukkan kepala cumi ke badan dan ditusuk dengan lidi. Cumi yang diolesi bumbu kuning lalu dipanggang hingga matang. Ini kami lagi mencoba menu baru dari Lempah Kuning Muara ya. Rasanya enak banget. Menu barunya cumi bakar bumbu kuning. Pertama kali kita punya ready stock cumi. Biasanya kita cumi tepung, cumi goreng sama cumi hitam. Sekarang dengan kita mencoba menu terbaru kita, cumi bakar bumbu. Kenapa kita pilih cumi bakar bumbu? Karena memang permintaan dari customer kita untuk kami bisa mewujudkan keinginan mereka untuk mencicipi cumi bakar. Cara mengolah cumi bakar khas Babel ini pun bisa dicoba di rumah. Dan Anda yang kebetulan berkunjung ke Kota Pangkal Pinang, bisa datang langsung ke rumah makan Bang Obi dan Yu Ria di Pelabuhan Acun, Ketapang, Pangkal Balam. Selain sajian makanan enak, Anda pun bakal ditemani pemandangan alam yang tak kalah menariknya.